Shalom, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita sepanjang hari ini. Ya, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mujizat Masih Ada. Kisah Para Rasul 3 ayat 7-10 berbunyi demikian. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Saudara sekalian, ada orang lumpuh yang meminta sedekah. Dan satu kali Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah mau berdoa, dan dia berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangun berjalanlah. Lalu kemudian para rasul ini memegang tangan orang itu, membantunya berdiri, maka kuatlah kakinya. Dia berjalan bahkan melompat-lompat memuji Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kok orang lumpuh ini harus dibantu, dipegang tangannya, dibantu berdiri? Kita harus ingat dia lumpuh sejak lahir. Jadi belum pernah bisa belajar jalan, saudara. Bayi saja kalau belajar jalan itu bisa puluhan atau bahkan ratusan kali jatuh kan. Ini orang belum pernah belajar jalan seumur hidupnya. Jadi memang dibantu untuk dikuatkan. Dan juga ketika dipegang tangannya, dibantu berdiri, imannya juga dikuatkan supaya dia melakukan tindakan iman, satu action yang lahir dari keyakinan bahwa nama Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, dari sini kita juga belajar satu hal. Kita harus melakukan bagian kita, lalu Allah akan melakukan bagiannya. Bagian dari orang itu adalah bangun. Bagian dari Petrus atau Yohanes adalah membantu dia untuk bangun. Bagian Allah adalah menyembuhkan. Kalau nggak disembuhkan Tuhan, mau digotong-gotong jatuh lagi, saudara-saudara. Nah, jadi ayo kita lakukan bagian kita dan Allah akan melakukan bagiannya. Misalnya kita berdoa, Tuhan berkatilah saya supaya saya bisa makan. Tapi bagian kita adalah bekerja untuk mendapatkan makanan tersebut. Bukan tiba-tiba Tuhan kirim beras langsung dari sorga, uang 1 juta, 5 juta langsung dari sorga. Tapi ada bagian yang kita harus lakukan. Nah, begitu juga kalau saudara sedang mengalami masalah ekonomi. Misalnya suamimu di PHK, lalu bingung bagaimana untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Saya pernah ingat satu kali ada satu keluarga yang mengalami masalah krisis ekonomi semacam ini. Lalu saya tanya, kira-kira ada kebisaan apa, karunia apa? Ya, istri saya kadang suka bikin kue, tapi hobi aja, gak pernah dicoba untuk jualan atau apa. Coba, siapa tahu itu dikembangkan. Dan waktu dia mulai bikin kue kecil, masukin ke toko-toko. Karena saya bilang kan di jemaat kita juga ada orang yang jualan roti atau kue itu. Titip sama mereka, konsinyasi begitu. Dan ternyata bisa jalan. Sekarang dia malah membuat toko kue sendiri di beberapa tempat. Dia bisa menyekolahkan anak sampai ke universitas dan sebagainya. Karena apa? Karena ada usaha yang dia lakukan disertai dengan berkat dari Tuhan. Nah, jadi kita harus percaya bahwa mujizat masih terjadi secara ekonomi, tapi juga secara fisik, termasuk mujizat kesembuhan ilahi. Karena ada orang yang berkata bahwa mujizat itu sudah berhenti sejak zaman rasul-rasul. Tapi saya percaya itu masih continue, terus berlangsung. Karena Yesus tidak pernah berubah dulu, hari ini sampai selama-lamanya. Dan dalam Markus 16 ayat 17 dan 18 juga ada janji Tuhan yang berkata demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan ini, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Jadi kita harus beriman kepada Tuhan dan mulai mendoakan orang-orang sakit. Maka orang itu akan sembuh. Tidak dikatakan orang itu langsung sembuh. Jadi kalau saudara mendoakan orang belum sembuh seketika, nggak apa-apa, jangan kecil hati. Doakan lagi, sekali lagi. Doakan 3 kali, doakan 5 kali, doakan 10 kali, doakan 20 kali. Dan setiap kali kita bertemu untuk berdoa, kita bersaksi dulu kepada dia. Berkali-kali membangunkan imannya. Supaya mujizat akan terjadi dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau kesembuhan itu seketika itu namanya mujizat. Tapi kalau kesembuhan itu ada proses waktu, maka itu biasa disebut sebagai karunia kesembuhan. Kan Yesus pernah menyembuhkan orang yang buta ya, dengan cara meludahi tanah atau lumpur dan kemudian mengoles pada mata orang buta itu lalu berkata, basuhlah matamu di kolam Siloam. Lalu setelah dibasuh ditanya, sudah lihat jelas belum? Sudah mulai kelihatan tapi masih remang-remang. Orang masih seperti pohon-pohon. Ditumpangin tangan lagi baru kemudian melihat dengan jelas. Loh, kenapa Yesus doa sekali kok nggak sakti ya? Nggak langsung sembuh. Oh, bukan masalah nggak sakti saudara. Karena Yesus menunjukkan ada perbedaan antara karunia kesembuhan melalui proses dan juga mujizat secara langsung. Seperti 10 orang kusta datang kepada dia dan Yesus katakan, tunjukkan dirimu kepada imam. Saudara, orang itu waktu disuruh Yesus kan nggak langsung sembuh. Lagi dalam perjalanan, di tengah perjalanan mereka melihat kusta mereka sudah sembuh. Nah, ini berarti kan ada proses waktu yang dilakukan. Jadi doakan orang berkali-kali, terus dengan tekun. Karena Alkitab berkata, orang itu akan sembuh. Belum tentu langsung sembuh, tapi akan sembuh. Sambil kita menguatkan dia dengan firman. Saya juga ingat satu kali saya habis makan di sebuah mall. Saya jalan-jalan sedikit lalu kemudian mau pergi ke tempat parkir. Tiba-tiba nama saya dipanggil, Pak Rubin. Saya nengok ada sepasang suami istri muda, saudara. Dia bilang, Pak masih ingat saya enggak? Saya anaknya si Anu. Oh iya, saya ingat. Kamu tinggal di mana? Dia sebutkan alamatnya. Anak udah berapa? Oh kami belum punya anak. Udah berapa tahun menikah? Sudah 7 tahun Pak. Mau nggak saya doakan? Oh mau, tapi di mana? Ya di sini aja di mall ini. Jadi saya doakan, saya tumpang tangan, mohon berkat. Bulan depannya dia menghubungi saya dan memberitahu, puji Tuhan istri saya dinyatakan oleh dokter hamil. 9 bulan kemudian mereka melahirkan anak. Beberapa bulan yang lalu ketika saya ada di Jakarta, dia sama istrinya datang membawa anaknya masih kecil. Juga mamanya datang minta saya berdoa untuk anak itu. Karena anak itu adalah anak yang diminta dari Tuhan. Saudara, mujizat masih terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan. Saya khotbah di Jogja beberapa hari yang lalu. Dan saya juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Setelah itu selesai, kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi keesokan harinya hamba Tuhan yang di sana kasih tahu, Pak, ada jemaat saya keseleo sudah 3 minggu sakit, tangannya itu nggak bisa ngangkat barang atau beban yang berat. Habis kebaktian, kebetulan itu ada acara khusus, jadi dibagi-bagi apa itu makanan atau kado begitu. Dia bawa 3 kantong kresek, saudara-saudara. Setelah jalan cukup lama dia pikir, kok saya bisa ngangkat ya? Dia coba-coba, tangannya sudah tidak sakit lagi. Baru dia sadar Tuhan menyembuhkan dia pada waktu tadi dia didoakan di gereja. Nah saudara, jadi percayalah mujizat itu masih ada kalau kita datang minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, orang lumpuh ini disembuhkan oleh mujizat Tuhan, dia melompat lalu dikatakan dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah sambil memuji-muji Allah. Nah saudara-saudara, kita bersyukur orang ini begitu sembuh.
Dia nggak jalan-jalan, dia nggak pulang ke rumahnya. Dia pergi beribadah kepada Allah. Terima kasih dulu sama Tuhan. Ada banyak orang begitu ditolong Tuhan, disembuhkan. Wah, senang-senang dia, jalan-jalan dia. Padahal kita harus beribadah, dengar firman, memuji Tuhan, berdoa supaya iman kita tumbuh. Percayalah kepada Allah yang hidup, sehingga engkau bukan hanya disembuhkan, engkau juga diselamatkan. Ingatkah saudara ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta? Berapa orang yang kembali berterima kasih kepada Yesus? Cuma 1, orang Samaria. Dan Yesus berkata, kamu bukan cuma sembuh, kamu diselamatkan. Wah, ini berkat rohani yang luar biasa. Orang kalau sakit sembuh tapi nggak percaya Yesus, nggak bertobat, dia akan mati, saudara. Tapi orang yang percaya Yesus, walaupun dia mati, nggak masuk neraka, masuk sorga. Inilah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, seperti orang lumpuh ini, maukah kita memuji-muji Tuhan senantiasa karena kebaikannya? Orang ini begitu jalan memuji-muji Tuhan. Nah, saudara mungkin nggak lumpuh, tapi pernahkah engkau memuji Tuhan karena engkau bisa jalan lancar? Pernahkah engkau memuji Tuhan karena jantungmu berdetak dengan baik? Pernahkah engkau memuji Tuhan karena engkau sehat? Ayo kita menjadi umat yang suka memuji, menyembah Tuhan karena kebaikannya. Selanjutnya dikatakan orang-orang yang melihat itu merasa takjub dan tercengang akan apa yang terjadi. Nah, saudara, kalau ada orang yang takjub karena didoakan hamba Tuhan sembuh. Nah, kita itu tidak boleh terpesona kepada hamba Tuhannya, kepada Petrus atau Yohanesnya. Karena mereka cuma alat, saudara sekalian. Yang menyembuhkan kan Tuhan. Manusia itu cuma alatnya Tuhan. Arahkan selalu semua pujian penyembahan hanya kepada Tuhan. Begitu juga kalau saudara pelayanan, lalu dipuji orang karena nyanyinya bagus, atau main musiknya bagus, atau khotbahnya bagus. Jangan merasa berbangga diri, karena kita nggak boleh mencuri kemuliaan Allah. Itu semua Tuhan kok. Jadi mari arahkan segala pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya mujizat masih ada. Dan kalau saudara hari ini membutuhkan mujizat dari Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara. Mungkin kau berdoa untuk anakmu mendapatkan pekerjaan yang baik, jodoh yang baik, atau sekolah yang baik. Mungkin engkau sakit dan perlu kesembuhan dari Tuhan. Atau ada masalah keuangan, masalah keretakan keluarga dan kau ingin ada mujizat Allah terjadi. Ayo kita doa. Saya percaya mujizat masih terjadi bagi saudari yang beriman. Taruh tanganmu di dada. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang merindukan mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan menjamah kami. Sehingga kami sembuh dari penyakit, dipulihkan dalam keluarga, dipulihkan ekonominya, didengar doa-doanya. Dan kami berjanji seperti orang lumpuh ini, begitu sembuh kami langsung ke bait Allah, memuji-muji Tuhan. Kami juga mau mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kami mengalami keselamatan sejati, dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat, kami terima mujizat, kami terima jawaban doa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.